perspektif masyarakat kita itu pertama males baca, Kang. Iya. Betul ya? Iya. Males baca, rajin hatam, ngerasa hatam, udah banyak pahala gitu misalnya. Kan itu perspektif ya. Iya, iya. Dan kita tahu bahwa Al-Qur'an ini kan didesain bukan untuk hanya dibunyikan, bukan hanya untuk hanya dihafalkan, tetapi Basoirul Linnas itu kan konteksnya adalah sebagai pedoman dan sebagai intinya adalah manual book gitu, Kang. Nah, Iya. pertanyaannya adalah dari perspektif Kang Iip gitu ya. Sebenarnya gimana sih kita menggunakan Al-Qur'an ini supaya kita benar-benar menjadikan Quran tuh sebagai pedoman, bukan hanya buku yang kita punya, kita koleksi ayat-ayatnya, tetapi sangat relate atau bermanfaat dalam kehidupan keseharian gitu. Mangga, Kang? Iya. Terima kasih Kang Abu. Tos naros kasih kuring ya. Ya, jadi gini Bapak Ibu, kalau saya boleh memberikan gambaran, jadi dalam konteks Quran itu ada beberapa istilah yang digunakan untuk menerangkan Quran. Yang pertama ada namanya Quran Majid. Quran Majid. Qaf wal Quranil Majid. Oke. Oke, ada Quran Majid. Apa itu Quran Majid? Quran Majid adalah grand design-nya Tuhan. Yang namanya Lauh Mahfud. Oke. Di surat Al-Buruj itu ada bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Oke. Jadi Quran Majid adalah Quran yang ada di Lauh Mahfud, dan Lauh Mahfud itu adalah kitab yang sudah ada sebelum alam semesta tercipta. Ya, kita mengartikan kitab jangan buku berarti ya. Bukan ya. Grand design ide. Grand design idea. Oke. Kayak ide. Oke. Nah, setelah ada ide, gagasan namanya Quran Majid atau Lauh Mahfud, gagasan tadi diturunkan dalam bentuk kaul. Nah, yang mengkaulkan ide itu adalah namanya Jibril. Namanya Rasul Karim. Nah, sehingga Qurannya menjadi rubah nama jadi Quran Karim. Jadi dari Majid ke Karim. Oke. Majid idenya, gagasannya, Karim sudah ada bentuk oret-oretnya. Oh, oke. Ada sketsanya lah gitu. Oke. Ada namanya Quran Karim, sudah dikaulkan, ditulis. Setelah Quran Karim nanti jadi Quran Mubin. Mubin tuh udah nyata. Udah ada bentuk wujudnya. Dari Mubin kemudian jadi Hakim. Jadi hukum sebab akibat. Ya, nah setelah Quran Hakim nanti jadi Azim. Azim itu adalah Quran yang berkesinambungan. Dari ide, gagasan menjadi konsep menjadi praktis, praktek, mubin namanya. Nah, kemudian jadi hukum. Jadi hukum yang berlaku. Setelah jadi hukum nanti ke majid lagi, ide lagi. Makanya Quran turun berangsur-angsur. Oke. Itulah namanya manusia Qurani namanya. Oke. Jadi manusia Quran itu yang bukan hafal 30 juz ini gitu, bukan ya? Tapi manusia yang berproses sesuai dengan misi jiwanya. Oke. Hari ini mesti ngapain, besok mesti ngapain, dan itu terus berputar itu. Namanya azim namanya. Dari majid ke karim, karim ke mubin ke hakim. Hukum ya. Jadi hukum. Oke. Jadi perilaku. Nah, selama ini kan orang taunya Quran yang karim. Yang ada tulisannya. Al-Quranul Karim kan suka disebut di situ ya. Al-Quranul Karim itu ide, gagasan yang sudah jadi tulisan. Oke. Tulisannya dibaca berulang-ulang sampai hatam berkali-kali. Ditanya paham nggak? Enggak. Ya sudah, seperti kita baca konsep aja. Baca gambar rumah gitu, brosur. Brosur rumah. Udah punya rumah belum? Baru punya brosurnya nggak ngerti, rumah belum punya. Gitu. Oke. Nah, itu mindset yang harus dirubah kan? Wah, keren sih Kang. Ini jarang banget nih dapat cerita ini dari ustadz penceramah kecuali dari Ustadz Iip ya. Ini keren. Oke, berarti kan pertama tuh adalah sebuah grand design yang dikonsepkan menjadi tulisan yang bentuknya adalah karim. Karim menjadi sebuah pemikiran. Namanya praktek. Mubin. Udah nyata. Jadi kalau Aisyah bilang bahwa Nabi Muhammad adalah Quran Mubin tuh itu berarti udah jalan, udah praktek. Quran yang berjalan gitu ya. Oke. Nah, dari Mubin itu menjadi hukum. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini, Kang. Kita kan dari kecil udah dikasih tahu bahwa Quran ini adalah pedoman untuk orang Islam, Kang.
ya kan? Ya. Sampai di soal Ebtanas lah, di soal apa, bahwa kitab suci orang Islam adalah Quran gitu. Ya. Sementara kan kalau kita dengar tadi sesuai dengan 4520 misalnya bahwa hadza baso irulinas, Quran itu pedoman bagi manusia. Berarti kan Quran ini universal dong, Kang? Betul. Nah, gimana tuh supaya kita juga merubah perspektif bahwa ternyata bukan masalah hanya yang beragama Islam, tetapi Quran ini adalah pedoman untuk sangat universal sebagai manusia gitu. Gimana perspektifnya? Iya, kan ada begini. Ada bukan nasihat ya, kayak semacam petua atau fatwa lah. Kalau kita mau baca Quran harus dalam keadaan suci. Harus dalam keadaan suci ya. Suci. Suci itu salah satunya dengan berwudu. Nah, kalau nggak punya wudu nggak boleh baca Quran karena tidak suci. Oke. Nah, terus bagaimana orang-orang yang beragama di luar Islam, apalagi orang Islam aja kalau nggak punya wudu, kotor, nggak boleh pegang, apalagi orang kafir, najis gitu. Iya. Nah, anggapan itu kan sudah terlalu melekat di kalangan masyarakat. Oke. Nah, sehingga akan menjadi perjuangan yang besar untuk bisa mempromosikan tanda petik Quran ini pedoman manusia, siapapun boleh belajar Quran. Siapapun harus ngerti Quran dalam konsep tadi ya. Bukan hanya Quran dalam arti buku yang disimpan kitab suci umat Islam, bukan hanya itu, tapi Quran dalam arti luas. Yang tadi ada Quran Majid, ada Quran Karim, ada Quran Mubin, ada Quran Hakim, dan menjadi azim, berkesinambungan artinya. Itu kan berbicara tentang mindset, pola pikir, paradigma. Bahwa hidup kita harus mengikuti sunatullah, aturannya Tuhan gitu. Nah, sunatullah itu kan bukan berarti terkotak Islam kan? Enggak. Sunatullah itu berarti yang dari Lauhil Mahfuz dong? Dari sononya Lauh Mahfuznya. Nice, oke, terus? Iya. Nah, orang tidak, gini satu lagi. Kenapa judulnya ini manusia Qurani? Ada anggapan kalau kita ngikutin Quran jadi ingkar sunnah. Kalau ngikutin Quran? Jadi ingkar sunnah. Ingkar sunnah? Nah, ini yang aneh nih. Ini pemikiran yang rancu sebetulnya. Kenapa ketika kita mau ngikutin sunnah Nabi, pertanyaannya Nabi ngikutin apa? Quran. Ya Quran lah. Jadi sunnah Nabi yang paling soheh, Quran. ya Quran. Tapi kan di masyarakat dibentrokin nih. Ada Quran, ada hadis. Ada misalnya. Hadis dipisahin. Jangan sembarangan nih baca Quran. Jangan sembarangan nih menafsirkan Quran. Kalau nggak pakai bla bla bla. Ya udah ini dibentrokin.